Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu 'indal fuqara'i ayadi fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Rawahu Abu Nuaim. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittakhidhu 'indal fuqara'i ayadi, jadikanlah indal fuqara, di sisi orang-orang fakir, ayadi, tangan-tangan, artinya pertolongan. Jadikanlah mereka orang fakir miskin, orang-orang yang ekonominya mungkin di bawah rata-rata, menjadi penolong kula panjenengan sedaya. Fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah, karena mereka orang fakir, mereka orang fuqara niku daulatan yaumal qiyamah, nanti ketika ada di hari kiamat mereka itu mempunyai satu kelompok khusus, mempunyai kekuatan yang lebih daripada kekuatan lainnya di hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad. Orang fakir niku Pak, kalau di dunia kadang-kadang kita pandang rendah, tidak ada nilai nih. Gini apa nggih? Kita kalau nyuruh sesuatu yang sing digoleki pertama wong fakir, orang kaya bagian donatur. Kita kalau suruh nyapu-nyapu biasanya yang dicari napa? Orang-orang fakir. Sehingga orang fakir yang di dunia kita lihat kadang-kadang mereka itu orang yang biasa-biasa, padahal kadang-kadang mereka derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tinggi. Nanti di yaumil qiyamah Allah rubah mereka menjadi satu kelompok, satu kaum yang mereka nanti bisa mengajak orang-orang itu semuanya dikasih syafaat untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin hadirat para rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis ini banyak hikmah yang kita ambil. Artinya kita di hari kiamat nih Pak, keadaan begitu genting. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni. Saudara sama saudaranya tidak kenal. Orang tua sama anak tidak kenal, anak sama orang tuanya tidak kenal, teman sama temannya tidak kenal. Likulli imri'in yauma idin sya'nun yughni, karena per individu, perorangan semuanya bingung dengan keadaannya masing-masing. Ngelihat keadaan yaumil qiyamah, mugi-mugi selamat sedaya niki. Sehingga orang yang selamat di yaumil qiyamah diantaranya mereka yang ditolong oleh orang-orang fakir miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketika Nabi menyebutkan hadis ini, ittakhidhu 'indal fuqara'i ayadi fa inna lahum yaumal qiyamati fa inna lahum daulatan yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, ayo sampean kepingin selamat sedaya, sampean carane satu, di antaranya mereka kepingin selamat, cari orang fakir miskin, rumat mereka, hargai mereka, tolong mereka, nanti di yaumil qiyamah kita akan ditolong oleh mereka semuanya. Amin Allahumma sallallahu alaihi Muhammad. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka bisa menolong mereka ya Rasulullah? Mereka menolong kita ya Allah. Wong fakir nolong kita, lah wong di dunia saja mereka kadang-kadang tidak bisa nolong kok. Justru mereka kadang-kadang ngerepoti. Kan bahasanya kita seperti itu. Bagaimana di yaumil qiyamah? Dia nanti akan cari orang-orang sing nolong, goleki wong-wong sing sedekah, cari orang-orang yang bantu-bantu, ditanya. Bahkan orang yang bantu akan nyari orang fakir miskin. Afala aksikum? Sampai dulu kan yang saya tak kasih baju, dulu sampean yang saya bantu kasih makan, dulu yang saya kasih duit, dulu yang saya kasih ini, terus sehingga orang fakir mengatakan sodaktum, iya dulu saya nerima makanan dari sampean, saya dulu nerima pakaian dari sampean, saya dulu nerima bantuan dari sampean,
sehingga mereka membawa rombongan, diambil mereka orang-orang aghnia, orang-orang yang kaya yang suka bantu orang fakir miskin, fauriduhu ilal jannah, dibawa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati, fakir miskin ini bukan tempat cacian, bukan tempat hinaan, bukan tempat untuk direndahkan mereka hambanya Allah Subhanahu wa taala. Justru fakir miskin itu dihormati, diangkat derajatnya agar supaya nanti bisa menyelamatkan kula panjenengan sedaya yaumil qiyamah. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul, kadang akhir zaman ini Masya Allah lah kena label fakir miskin enes. Bahkan kalau kita ngasih hadiah, ngasih sedekah sama mereka, mimbabil adab, cara aturan yang baik untuk membantu mereka, bukan mereka dipanggil masuk ke rumah kita dikasih sembako, bukan mereka dipanggil rumah kita dikasih duit, bukan, tapi kita datang ke rumah mereka ngasih duit, ngasih sembako. Luar biasa menghormat sama mereka. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin para rahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, membantu atau rahmat sama orang itu bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Man la yarham la yurham. Siapa orang yang tidak mempunyai sifat rahmat kasih sayang, dia akan tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak sayang sama manusia, Allah tidak akan sayang sama dia. Irhamkum man fil ard yarhamkum au yarhamukum man fis sama. Yang ada di bumi itu rahmati, kasihani, welasono. Yang di langit semuanya akan welas pada kula panjenengan sedaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang di bumi itu bukan hanya manusia. Nabi mengatakan irhamkum man fil ard. Ini bukan ngomong fakir miskin ini, semuanya. Rahmati mereka yang ada hidup di atas bumi, siapapun mereka, manusia kasihan, sing saakenan ambil uang, Pak. Ini kadang sifat ini yang kurang kita punya, kasihan sama orang, sama binatang sama kasihan, sama pepohonan kasihan. Sebagian ba'du sholihin, sebagian orang-orang yang soleh niku, Masya Allah, ojo ambil menungso. Jangan saja sama manusia, ketika mau jalan delok ada rombongan semut berjalan, mandek deh. Kuatir kalau mau jalan akhirnya ngidek, apa ngidek, paham ngidek nggih? Nginjek semut, akhirnya zalim sama keluarganya semut nanti. Lah kita kan dah melaku gak urusan, ono semut lah iso tambah didek kadang-kadang. Nyusakno iki. Subhanallah. Irhamkum man fil ard. Rahmati yang ada di bumi ini. Rahmati. Kadang-kadang bukan hanya binatang, pohon-pohon. Kadang Masya Allah ada masjid, ada rumah, wis ngerawat pohon, lewat, subhanallah dipetik karepe dhewe. Itu ndak rahmat sama pohon. Sudah dirawat-rawat, kadang-kadang ngawur. Rahmati semua ada di bumi. Meskipun jamadat, meskipun benda-benda yang padat, meskipun benda-benda yang di situ tidak ada nyawa. Sallallahu alaihi Muhammad. Yarhamkum man fil sama. Allah akan rahmat. Malaikat akan seakan. Semua penduduk langit akan kasihan pada kita semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Penting sifat rahmat ini. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus rahmat lil alamin. Apa alamin? Seluruh alam. Jin, manusia, bahkan malaikat, bahkan semuanya Nabi diutus rahmat kepada mereka semuanya. Subhanallah. Sama keluarga rahmat. Rahmat penting. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin para rahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perlu kita ketahui, fakir itu bukan pilihan ya.
Kira-kira sampai dikei pilihan milih fakir apa milih kaya? Jujur-jujuran ya wis. Hah? Milih sugih napa melarat? Oh, sepakat ya. Podo berarti. Kan ya. Wong kon milih, Pak. Disuruh milih. Kon milih sugih mek melarat, sepakat. Sing sugih sing melarat tetep milih sugih. Milih apik atau elek? Apik. Hidup ini bukan pilihan. Kalau suruh milih kula mbek panjenengan sedaya milih sugih, milih kaya kabeh. Kepingin numpak kendaraan sing mewah kabeh rata-rata. Kepingin kerjaane mumbul kabeh. Hidup ini bukan pilihan. Hidup ndak iso milih, Pak. Kerjaane padha, kadang-kadang hasilnya ndak padha, beda. Hidup ini bukan pilihan. Hidup ini menerima ketentuan dari Allah. Ada di antara mereka jadi kaya. Padahal kerjane ya ala-ala katung. Subhanallah. Kapan kerjane moro-moro dadi sugih. Ana wong ngoyo mulai isuk sampai bengi. Kadang gak mulai rong dina ya tetep akeh utange, Wan. Lah dihitung suruh milih, ya milih sugih, Pak. Bahkan jam lebih banyak kerja harusnya lebih kaya, tapi ternyata tetap melarat. Karena memang itu bukan pilihan. Makanya sampai yang sugih jangan merasa sok sugih, sok hebat di hadapan orang yang miskin. Itu Allah takdirkan sampean semuanya jadi orang kaya supaya perhatian sama orang-orang miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang jadi orang miskin jangan Anda ngeluh, ya Allah kok aku tok sih, kok ndak tonggo iki sih, kok ndak saudara saya, kok ndak ini. Jangan ngeluh, sabar, memang ini ketentuan dari Allah. Urip yuk khawatir. Makan pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Nabi itu heran sama urusannya orang mukmin. Wong mukmin ini mengherankan. Inna amrohu kullahu lahu khair. Urusannya semuanya orang mukmin ini baik terus. Kalau mau mendapatkan pahala terus. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Pemberian itu tidak Allah berikan kepada siapapun kecuali khusus hanya untuk orang mukmin. Subhanallah. Urusannya api tok, pahala tok. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu. Kalau sampean dia dikasih luang, kerjaannya bagus, ekonominya bagus, rumahnya bagus, mempunyai anak-anak yang banyak, yang soleh solehah, syakar, kasih rizki, bersyukur. Syukur itu bukan alhamdulillah tok, alhamdulillah ndelok tanggane luwe meneng tok, itu alhamdulillah, naudzubillah niku. Syakar suka bantu, suka nolong, suka perhatian sama fuqara wal masakin. Fakana khairan lahu, maka menjadi kebaikan bagi dia, pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa musibah, keadaan sempit, ekonomi mepet, badan sakit, kan ngoten. Kadang ada yang meninggal, keadaan sulit, bagaimana? Sabar, ya harus sabar. Wong kita tidak milih kok, memang sudah diambil oleh Allah. Kita tidak milih kan? Tidak ada yang milih kita. Kalau sudah ketentuan Allah, sabar. Fakana khairan lahu, maka dia juga mendapatkan kebaikan pahala dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kaya syukur, kalau miskin dia harus sabar. Baik semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Hadirin, ujian itu jangan dianggap ketika sempit. Ujian itu jangan dianggap ketika sakit. Ujian itu jangan dianggap ketika mepet.
Ujian itu ketika dikasih oleh Allah dan ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu ketika kita kaya dan ketika kita miskin. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan lebih angel, lebih sulit ujian itu ketika mereka orang-orang yang kaya. Sulit Pak, karena mereka merasa tidak diuji, merasa mendapatkan nikmat. Orang yang miskin dia inkisar, ya Allah, awak ini diuji gak mari-mari ya Allah. Nanem lombok gagal, nanem sabrang gagal, buka toko kukut, kok ngene tok iki ya Allah, gali lubang tutup lubang, kok ngene tok ya Allah. Dia akhirnya sabar, merasa dirinya inkisar, merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Sing sugih, alhamdulillah. Seakan-akan tidak syukur pada Allah. Seakan-akan tidak merasa ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sing miskin, sabar ya Allah, diuji tok awak ini. Hadirin, sing kaya niku juga diuji oleh Allah. Semakin kaya kadang semakin sombong. Lek mlaku diatur. Kan ngoten nah. Lek mlaku rada diatur, dodoe diangkat titik. Kayak Pragawati sudah. Kalau sudah duduk di antara sebanyak orang diatur lungguni. Biasa ini ku. Biasa dilungguni diatur. Kaya soalnya. Wong sugih biasa. Kalau sudah ngomong diatur, ditoto. Kayak wong elit ngono, eksklusif. Subhanallah. Diatur semuanya, kadang-kadang gerak-geriknya li ajlin nas. Supaya dipandang sama manusia. Wong sugih biasa ya. Lek nggawe klambi metu mikir, ojo warna iki didelok isin. Jangan merek ini didelok ngene. Nggih napa nggih? Modele ngono. Lek nggawe sarung iki apa merek iki? Rindang. Wis iki mereke ndak ono isoro iki, Pak. Ojo rindang. Ojo merek iki, sing BHS. Isin didelok wong. Li ajlin nas. Ujian. Akhirnya kepingin dipandang oleh manusia. Lupa kalau dia dipandang oleh Allah. Ujian nih Pak, soro. Dia merasa tidak diuji, padahal itu ujian terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selamat sedaya nih. Ya Allah, iki lho sorone. Jangan merasa yang kaya, jangan merasa Anda yang sehat, jangan merasa Anda yang lebih dikasih daripada mereka yang lain, tidak diuji. Semuanya diuji, bahkan lebih sulit, bahkan lebih abot. Karena apa? Tidak merasa diuji. Kalau orang yang miskin, orang yang sakit, orang yang fakir, mereka sudah sadar ini diuji, sehingga konsekuensinya harus sabar, tahu obatnya sudah. Tahu obatnya. Ya Allah loro. Ya apa maneh? Sabar, ambek berobat semampunya. Ya Allah fakir. Apalagi? Sabar. Dia tahu ini ujian dari Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Hati-hati nggih. Ujian itu dalam keadaan apapun termasuk bagian ujian dari Allah. Oh, rib niki ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Urip mati tujuannya apa? Liyabluwakum, liyahtabirakum, agar supaya Allah menguji sampean. Sing kaya diuji, yang fakir juga diuji. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, Sayyidina Umar Ibnul Khattab, beliau mengatakan, ma usibtu bi musibatin illa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'am. Aku ini ketika Allah uji kepadaku, aku mengingat alhamdulillah 4 nikmat. Ketika ada ujian dari aku, datang dari Allah, diuji saya menganggap ada nikmat 4 dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat saya sadar. Apa yang pertama? Annaha lam takun fi dini.
Semenjak ujian itu tidak tertimpa di agamaku, oh sehat afiat sudah. Sakit tapi iman masih kuat. Saya diuji fakir tapi sholatnya masih di masjid, masih sregep istiqomah. Alhamdulillah. Gak diuji saya ini berantakan dalam sholat. Gak diuji iman saya, gak diuji agama saya. Alhamdulillah. Yang pertama, syukur kadang-kadang kita ini. Wa annaha lam takun akbar minha. Yang kedua, nikmat itu sampai inget-inget, ujian yang kita dapat itu ujian bukan yang paling terbesar. Kita diuji kelaparan. Kira-kira ada enggak yang lebih lapar? Ada apa enggak? Banyak. Kita diuji miskin. Ada apa enggak selain kita yang lebih miskin? Banyak. Kita diuji sakit. Yang lebih sakit banyak. Kadang loro untu sambate koyok diembleki duren sak truk. Ya Allah, sumpek. Ketemu anake ngamuk, ketemu bojone ngamuk, dijak omong, ngene tok wis pokoke wis. Mencurang kadang-kadang wajahe. Kadang-kadang perlu sabar ya Allah. Mek loro untu. Yang sakit stroke, yang sakit liver, yang sakit di atasnya lebih parah kok. Kadang-kadang perlu ya Allah. Mek ngene tok alhamdulillah. Nikmat kadang-kadang. Karena napa? Ndak sing paling parah kula panjenengan sedaya niki. Gak sing paling nemen ternyata ujiannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa annani lam uhram ar-ridha inda nuzuliha. Dan nikmat yang paling besar juga ketika aku diuji oleh Allah, tetap hati saya masih ridho. Tetap hati kita menyangka ini semuanya datangnya dari Allah. Itu nikmat, Pak. Banyak orang dikasih ujian gak sadar, Pak. Gak nerimo bahwasanya ujian dari Allah. Sampai ditetesi hati yang mampu ridho ujian dari Allah, itu nikmat dari Allah. Makanya ya Allah, mugi-mugi kula panjenengan sedaya ya Allah dikei ridho terus atine kalian Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa annani arju thawaballahi 'alaiha, dan aku berharap pahala dari Allah. Nikmat. Ujian apapun jadi nikmat. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Supaya kenal nggih siapa yang menguji dan siapa diuji. Bapak itu kadang-kadang nguji anaknya. Minta sepeda motor gak dikasih. Umur piro? Umur 6 tahun. Umur 6 tahun ini kelas piro saiki? SD? 0 besar. TK. Arek 6 tahun datang mbek bapake, "Pak, minta sepeda, Pak." 6 tahun, Pak. Kadang-kadang kita gitu, minta sama Allah, ya Allah, kepingin sugih ya Allah. Omah sing sekiranya tingkat 3 jo akeh ya Allah. Wis dhuwit iku sekirane em-eman wis pokoke wis turu bantale rupiah ngono ya Allah. Kan kita minta karena berlebihan, seperti anak kecil. Kita ini kadang-kadang kok arek cilik. Arek cilik umur 6 tahun, delok sing dewasa numpak sepeda motor CBR. Pak, minta CBR, Pak. Arek cilik. Iya benar. Lihat anak orang ibunya pakai emas keroncongan, kadang-kadang anaknya minta, Bu, minta emas seperti ibu. Loh. Ini anak kecil, minta berlebihan kadang-kadang. Ibu tahu, orang tua tahu kalau anaknya masih umur 6 tahun jaluk CBR, kira-kira dikasih napa mboten? Hah? Ya sing ngekeki rada gak waras iki. Umur 6 tahun dikasih CBR, ngetrek akhirnya. Bapak pasti ngomong, "Ojo, Nak, diuji mbek bapak, jangan. Sabar." Ndak. Nangis, enggak, arepmu enggak. Kalau anak itu tahu siapa yang menguji bapaknya, dia akan tenang, ya Allah. Iya wis bapak lebih paham. Kita harus tahu kadang-kadang siapa yang menguji kita? Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam sing duwe dunya, duwe akhirat. Kira-kira Allah kalau ngasih rumah sama kita mampu napa mboten? Sangat mampu. Kita tahu posisinya kita. Kadang-kadang kita ini seperti anak kecil, Pak. Koyo arek cilik, ya Allah, njaluk macem-macem. Delok ning dalan
Flat ketok mobil, ya Allah, koyo iku ya Allah. Kan ya? Ngelihat di TV, delok HP sing apik, ya Allah kayak HP iku ya Allah. Delok ngelewati rumah bagus ya Allah kayak ngono ya Allah. Terus jalukane karek cilik. Jaluke macam-macam dan berganti-ganti, tergantung apa yang kita lihat kadang-kadang. Bukan apa yang kita butuhkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi Allah tahu kadang-kadang. Durung wayahe sampean, durung. Kok ndak dikabulno ya? Ya sik cilik, masih kecil, sabar. Takutnya dikasih duit gak sholat sampean. Ndak masuk masjid lagi, masuk diskotik nanti. Dikasih kendaraan, loh, ndak jalan lagi, naik sepeda motor hilang nggak mulai-mulai, jangan. Allah sabar. Harus tahu siapa yang menguji, karena yang menguji lebih tahu kita ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, kemudian hadirin para rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya sedekah. Pentingnya kita ini sedekah. Kadang-kadang kita ini subhanallah kurang perhatian namanya sedekah. Nabi itu kalau sudah masuk Ramadan karihil mursalah. Kalau sudah ada sedekah dalam bulan Ramadan itu seperti angin yang berhembusan. Angin itu kalau sudah ada ventilasi langsung masuk. Cepat Nabi Muhammad tanpa diminta langsung kasih. Oh, luar biasa. Sedekah. Memberi hadiah. Itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai Nabi mengatakan alaika bis shadaqah. Hendaknya kalian semuanya itu sering sedekah. Keluarkan sedekah, fa inna fiha sittun khisalin salatan fid dunya wa salatan fil akhirah. Karena ketika kula panjenengan sedaya niki sedekah akan mendapatkan 6 hal. Ada 6 kebaikan, 3 di dunia, ada 3 di akhirat. Allah berikan 6 kebaikan, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Fa ammal lati fid dunya fatuzidu fir rizqi wa tuzidu fil mal wa tu'maru diyar. Orang yang suka sedekah Allah kasihkan kebaikan di dunia 3 hal. Yang pertama rizkinya gampang, lancar semuanya rizkinya. Yang kedua tazidu fil mal, hartanya itu kaya. Karena rizki itu umum, ketenangan juga rizki. Ketemu orang soleh niku rizki, bisa sholat niku rizki, bisa sedekah itu rizki, deket sama orang-orang alim itu juga rizki. Allah gampangkan nanti hati kita. Yang kedua Allah kasih harta yang banyak. Yang ketiga rumah kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih nikmat. Itu di dunia. Ndak bengkerangan tok keluargae, engko tukaran suami istri, lah gak ngono anak sama bapak, ndak mari-mari. Karena apa? Kurang sedekah kadang-kadang. Itu di dunia. 3 di akhirat, wa ammal lati fil akhirah, fatasturul aurah wa tasiru dhillan fawqar ras wa satran minan nar. Yang ketiga, di akhirat nanti aurat kita, kesalahan kita, cacatnya kita di dunia, di akhirat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, nanti di akhirat itu ada beberapa orang yang Allah buka aibnya di akhirat. Aibnya itu dibuka, sing delok duduk wong sak parijatan tok. Tapi sak dunya mulai zaman Nabi Adam sampai yaumil qiyamah. Sampeyan bayangkan, satu aib, satu cacat, satu kesalahan kita yang diketahui oleh tetangga, kadang-kadang izin Pak disimpan aib itu supaya napa tonggo ndak weruh, izin soalnya ngene apa nggih, lek wis ketemon izin ya Allah, ojo ngomong-ngomong ya. Nanti ada berapa orang yang Allah tampakkan kesalahan mereka di akhirat, semua manusia yang lihat, sampai dikatakan saking malunya ini orang sampai kulitnya ini terkelupas, tidak sadar, kira-kira sakitnya itu lupa karena malunya dia dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, Allah nanti jadikan naungan di atas kepalanya dia, semuanya orang kepanasan, dia dijadikan dingin sejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah jadikan satran minan nar,
akan menjadi penghijab, penutup dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita terakhir, pernah Siti Aisyah itu beli satu budak perempuan. Di zaman dulu wonten budak nggih, sekarang kan tidak ada. Siti Aisyah itu pernah beli budak, dia bawa pulang ke rumah. Tidak lama malaikat Jibril turun berkata kepada Nabi Muhammad SAW. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, keluarkan budak perempuan ini dari rumah sampean. Fa innaha min ahlin nar. Karena ini budak termasuk calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Dikeluarkan sama Nabi, ngomong sama Siti Aisyah, ya Aisyah, budak yang kamu beli keluarkan, jangan taruh dalam rumah, tidak mau kumpul sama orang-orang calon penghuni neraka. Subhanallah, ketika disuruh keluar dikasih kurma satu. Sampai perjalanan ini budak ternyata ketemu orang fakir miskin, minta, nyuwun mas, mungkin nyuwun mbak, saya lapar, mikir, oh podo-podo lapar ini. Kurma yang satu dibagi jadi dua, separuh buat saya, separuh buat sampean. Podo-podo miskin ini, podo-podo fakir ini. Subhanallah. Tidak lama malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Muhammad, panggil itu budak, masukkan ke rumah kamu kembali. Heran, golei, ngomong sama Siti Aisyah, cari budaknya, sampai ketemu budaknya, dimasukkan ke rumah kembali. Sambil mengatakan apa? Iya, karena dia semasa hidupnya tidak pernah sedekah sama sekali. Kalau orang tidak pernah sedekah, min ahlin nar, termasuk tandanya calon penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika disuruh keluar, dikasih kurma, tengah-tengah perjalanan ngasih sedekah orang fakir setengah kurma, sehingga dia dihapus jadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Lah bagaimana kalau kita sedekah baju, sedekah nasi, dan sedekah yang lainnya? Insya Allah menjadi satu penyelamat untuk kita semuanya dunia sampai akhirat insya Allah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yazdad kata Nabi, tidak akan kurang harta itu karena sebab sedekah. Ojo khawatir miskin gara-gara sedekah, bal yazdad, tambah kaya, tambah banyak dan tambah banyak insyaallah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi yang sedikit menjadi ilmu manfaat, menjadi ilmu barokah insyaallah. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo sebelum diakhiri. Fadhol. Monggo ibu-ibu, monggo pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic biar dengar perempuannya pakai mic. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tadi dijelaskan bahwa di akhirat itu adalah kelompok orang miskin itu kedudukannya